Pasti sebagian besar dari kalian tahu siapa itu Albert Einstein. Tapi, apakah kalian benar-benar memahami sosok ilmuwan jenius ini? Kali ini, kita akan membahas berbagai mitos dan fakta menarik tentang Einstein, Wonton dengan cerita yang lebih mendalam tentang bagaimana semua ini terjadi. Bukan hanya sekadar informasi, tapi juga bagaimana kisah-kisah ini berkembang. Mari kita bahas semuanya di sini. Bayangkan seorang anak kecil yang terlambat berbicara hingga usia 4 tahun. Ibunya mulai khawatir, sementara ayahnya bertanya-tanya apakah anak ini akan tumbuh menjadi seseorang yang biasa-biasa saja. Itulah Albert Einstein kecil. Bahkan, ada cerita bahwa pelayannya dulu sering mengejeknya karena tidak bisa berbicara lancar seperti anak lain. Tapi, apakah ini berarti Einstein bodoh? Jelas tidak. Sejak kecil, ia lebih banyak berpikir dibanding berbicara. Orang tuanya bahkan pernah memberinya kompas saat ia berusia 5 tahun, dan Einstein kecil terpesona melihat bagaimana jarum kompas selalu menunjuk ke arah yang sama. Saat itulah ia mulai bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Apa kekuatan yang menggerakkannya? Ketika akhirnya mulai berbicara, ia langsung berbicara dengan kalimat yang kompleks, bukan kata-kata sederhana. Mitos bahwa Einstein bodoh muncul karena dua hal, yaitu sistem pendidikan yang berbasis hafalan membuatnya kurang tertarik dengan pelajaran sekolah karena dia tidak tertarik dengan hafalan. Dan sistem penilaian di Jerman berbeda. Dulu, nilai 1 adalah nilai terbaik dan 6 adalah nilai terburuk. Tapi ketika sistem berubah, banyak orang yang salah paham dan mengira Einstein dulu murid yang buruk. Padahal, ia sangat unggul dalam matematika dan fisika sejak kecil. Jadi klaim bahwa Einstein bodoh hanyalah kesalahpahaman yang berkembang menjadi mitos. Setelah lulus dari Swiss Federal Polytechnic School di Zurich, Einstein kesulitan mencari pekerjaan sebagai ilmuwan. Bayangkan, seorang jenius seperti dia malah tidak bisa langsung mendapatkan tempat di universitas atau lembaga penelitian. Akhirnya, ia bekerja di kantor paten di Bern, Swiss. Bagi kebanyakan orang, pekerjaan ini mungkin terdengar membosankan. Tapi bagi Einstein, ini adalah kesempatan emas. Di kantor ini, tugasnya adalah meninjau penemuan baru yang membuatnya bisa melihat berbagai teknologi mutakhir di zamannya. Saat itulah ia mulai memikirkan ide-ide besar. Ketika orang lain pulang kerja dan beristirahat, Einstein menggunakan waktu luangnya untuk menulis teori-teorinya. Tahun 1905 menjadi tahun ajaib baginya, dikenal sebagai Annus Mirabilis atau Tahun Keajaiban, di mana ia menerbitkan 4 makalah ilmiah revolusioner. Salah satunya adalah teori relativitas khusus dengan rumus terkenalnya, E sama dengan mc kuadrat. Tapi, tahukah kalian? Saat itu tidak banyak orang yang langsung memahami betapa besarnya dampak rumus ini. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum dunia menyadari bahwa persamaan ini akan mengubah segalanya, termasuk cara kita memahami energi dan alam semesta. Banyak yang mengira Einstein mendapatkan hadiah Nobel karena teori relativitasnya. Tapi faktanya, bukan. Einstein mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921 karena efek fotolistrik, bukan relativitas. Tapi kenapa? Pada saat itu, teori relativitas masih kontroversial dan belum sepenuhnya diterima. Sebaliknya, penelitian Einstein tentang efek fotolistrik sangat berpengaruh dalam pengembangan teknologi modern, termasuk sel surya yang kita gunakan saat ini. Jadi, meskipun kita sering mengingat Einstein karena relativitas, kontribusinya dalam dunia fisika jauh lebih luas daripada itu. Ketika Perang Dunia Kedua berlangsung, Amerika Serikat mulai khawatir bahwa Nazi mungkin sedang mengembangkan bom nuklir. Einstein dan fisikawan Leo Szilard pun menulis surat kepada Presiden Roosevelt memperingatkan kemungkinan ini. Surat ini menjadi pemicu dimulainya Proyek Manhattan, proyek rahasia yang menghasilkan bom atom. Namun,
Einstein sendiri tidak pernah terlibat dalam pembangunan bom atom. Ia hanya memberikan peringatan, tetapi tidak ikut dalam eksperimen atau perancangannya. Justru setelah bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, ia merasa sangat menyesal dan berkata, "Seandainya aku tahu ini akan terjadi, lebih baik aku jadi tukang tambal ban saja." Dan pada tahun 1952, setelah kematian Presiden pertama Israel, Chaim Weizmann, negara itu menghadapi tantangan besar dalam mencari pemimpin baru. Secara mengejutkan, mereka mengajukan tawaran kepada Albert Einstein untuk menjadi Presiden Israel yang kedua. Mengapa Einstein? Selain sebagai ilmuwan jenius, ia adalah seorang tokoh Yahudi yang dihormati di seluruh dunia. Pemimpin Israel saat itu berharap bahwa nama besar Einstein bisa memberikan legitimasi internasional yang lebih kuat bagi negara mereka yang masih muda. Tapi bagaimana reaksi Einstein? Ketika menerima surat resmi dari Perdana Menteri Israel, David Ben-Gurion, Einstein terkejut. Ia bukan seorang politisi, tidak punya pengalaman dalam pemerintahan, dan lebih suka menghabiskan waktunya untuk ilmu pengetahuan. Setelah mempertimbangkan tawaran ini, Einstein akhirnya menolaknya dengan sopan dalam sebuah surat balasan. Dalam suratnya, Einstein menulis bahwa ia tidak memiliki bakat alami dan pengalaman dalam menangani urusan manusia. Dengan kata lain, ia merasa tidak cocok untuk dunia politik. Ia tetap ingin dikenal sebagai ilmuwan, bukan sebagai pemimpin negara. Meskipun menolak, Einstein tetap mendukung Israel dan perjuangan rakyat Yahudi. Ia bahkan ikut dalam berbagai upaya penggalangan dana untuk membantu pembangunan negara tersebut. Suatu hari, Einstein sedang berjalan santai di sekitar kampusnya. Seorang mahasiswa melihatnya dan langsung terkejut, bukan karena kebrilianannya, tetapi karena Einstein tidak memakai kaos kaki. "Profesor, kenapa Anda tidak memakai kaos kaki?" tanya mahasiswa itu penasaran. Einstein tertawa kecil dan menjawab, "Saat aku memakai sepatu, kaos kaki hanya membuat kakiku terasa sempit. Jadi kenapa harus memakainya?" Dan benar saja, Einstein memang tidak suka memakai kaos kaki, bahkan dalam acara-acara resmi. Ia menganggap hal itu hanya membuang-buang waktu. Tidak hanya itu, Einstein juga terkenal pelupa. Pernah suatu kali ia lupa membawa tiket kereta saat bepergian. Ketika petugas datang memeriksa tiket, Einstein panik dan mulai mengobrak-abrik sakunya. Petugas itu yang mengenali siapa Einstein langsung berkata, "Tidak perlu repot-repot, Profesor. Saya tahu siapa Anda." Tapi Einstein tetap kebingungan dan berkata, "Masalahnya bukan itu. Saya butuh tiketnya supaya tahu kemana saya akan pergi." Salah satu kebiasaannya yang paling terkenal adalah tidak menyisir rambutnya. Pernah ada seorang wartawan bertanya kepadanya, "Profesor, kenapa rambut Anda selalu berantakan?" Dengan santai, Einstein menjawab, "Ilmuwan besar tidak perlu menyisir rambutnya. Yang penting adalah ide-idenya." Pada tanggal 14 Maret 1951, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-72, Albert Einstein menghadiri sebuah perayaan kecil di klub Princeton, New Jersey. Acara ini diadakan sebagai bentuk penghormatan atas pencapaiannya dalam dunia ilmu pengetahuan. Setelah menghadiri berbagai acara dan jamuan makan malam, Einstein mulai merasa lelah dan ingin segera pulang. Einstein yang sudah lelah dengan sesi foto sepanjang hari hanya diam dan tidak bereaksi. Namun, ketika para wartawan terus memaksanya untuk tersenyum, ia akhirnya memberikan ekspresi yang tidak terduga. Alih-alih tersenyum, ia tiba-tiba menjulurkan lidahnya ke arah kamera. Momen itu langsung diabadikan oleh Arthur Sasse, menghasilkan salah satu foto paling ikonik dalam sejarah. Dan biasanya, ketika seorang tokoh terkenal tertangkap kamera dalam ekspresi yang aneh, mereka akan meminta agar fotonya tidak dipublikasikan. Namun, Einstein justru menyukai foto ini.
Ketika hasilnya tersebar, ia merasa bahwa foto itu menggambarkan sisi humor dan kepribadiannya yang santai. Beberapa waktu kemudian, Einstein bahkan meminta beberapa salinan foto ini untuk dirinya sendiri. Ia memotong gambar tersebut agar hanya wajahnya yang terlihat dan menggunakannya sebagai kartu ucapan yang ia kirimkan kepada teman-temannya. Dalam beberapa salinan, ia bahkan menambahkan tanda tangannya, menjadikan foto ini sebagai barang koleksi yang sangat langka dan berharga. Hingga hari ini, foto tersebut tetap menjadi salah satu gambar paling terkenal di dunia, melambangkan kecerdasan yang tidak kaku, kepribadian yang humoris, dan sikap santai terhadap hidup. Bahkan, salah satu salinan asli yang ditandatangani oleh Einstein pernah terjual dalam lelang dengan harga lebih dari $125.000 Amerika. Selain sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga sangat menyukai musik. Ia sering memainkan biola di sela-sela penelitiannya. Menurutnya, musik dan fisika memiliki hubungan yang mendalam. Ia pernah berkata, "Jika aku bukan seorang fisikawan, mungkin aku akan menjadi musisi." Itulah berbagai mitos dan fakta tentang Albert Einstein. Dari masa kecilnya yang penuh kesalahpahaman hingga perannya dalam sejarah dunia, Einstein tetap menjadi salah satu ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Jadi, gimana menurut kalian? Fakta mana yang paling mengejutkan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.